Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya untuk Bapak Ibu Guru yang mendampingi putra-putri kita belajar pada hari ini, salam hangat dari saya, semoga dalam doa yang sama. Tentunya masih dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, pada hari ini kita kembali akan melakukan pembelajaran untuk persiapan UTBK SNBT 2025 dengan subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Kali ini saya akan hadirkan latihan soal karena tempo hari saya sudah menjelaskan teori-teori terkait dengan kalimat dan paragraf. Hari ini saya akan berikan kalian latihan soal atau simulasi. Mengingat juga bahwa untuk tes, yaitu berarti H-45 hari lagi ya menuju SNBT. Jadi adik-adik harus sudah siap tentunya dengan melakukan perbanyak latihan mengerjakan soal-soal SNBT. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja hari ini untuk soal yang pertama. Nah, jadi kalian akan dihadirkan sebuah teks, sebuah wacana atau bacaan yang tentunya dari teks atau wacana ini akan mengcover 1 hingga biasanya sih 2 ya. Kalau 1 kasihan sekali sedikit. 2 hingga 4 nomor. Ya, jadi 1 teks atau 1 wacana nanti terkait dengan 2 hingga 3 atau 4 nomor. Ya, seperti di teks kali ini ya. Ini mengcover 5 soal atau 5 pertanyaan ya. Dihadirkan dalam beberapa kalimat-kalimat 1 hingga kalimat ke-7 ya. Nah, pertanyaannya, jadi adik-adik langsung pada pertanyaannya dulu, apa yang dia minta, baru nanti kembali ke teksnya atau ke wacananya ya. Pertanyaannya adalah kata tersebut pada kalimat 2 merujuk pada. Berarti ini rujukan untuk kata tersebut pada kalimat kedua. Itu merujuk pada hal apa? Ya. Jadi kita harus melihat berarti dia membahas bagian apa pada kalimat sebelumnya. Ya, bisa saja nanti dia dihadirkan di kalimat keempat, kalimat kelima, ya, seperti itu. Maka harus kita kembali ke teksnya, apa sih yang dibahas di kalimat pertama, ya, apakah terkait dengan hakikat pendidikan atau tujuan pendidikan, potensi sosial manusia, potensi yang dimiliki manusia atau pengembangan potensi manusia. Ini jawabannya ini hampir serupa ya. Ya, hampir menyerupai, tapi ada jawaban yang harus kita pilih yang tepat tentunya. Kita lihat kalimat pertama ya. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu potensi tersebut adalah potensi sosial manusia. Nah, kata tersebut pada kalimat 2 ini tentunya merujuk pada kalimat pertama, ya. Nah, apa yang dia rujuk? Ya, sesuai dengan opsi yang tadi. Kalau kita lihat berarti harus kita ambil bagian intinya adik-adik, ya. Harus kita ambil bagian intinya. Nah, kalau intinya itu kan berarti dia mengarah pada tujuan pendidikan. Ini sebagai penjelasan saja hakikatnya adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Berarti memang intinya adalah terkait dengan potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, coba kita cari opsi yang memuat pernyataan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, kita lihat opsinya.
Ah, A. Hakikat pendidikan, berarti bukan, ya. Kemudian B. Tujuan pendidikan, juga bukan, ya. Potensi sosial manusia, ya. Potensi yang dimiliki manusia atau pengembangan potensi, bukan ya, pengembangan potensi bukan. Kalau kita lihat segala potensi yang dimiliki, berarti jawabannya adalah potensi yang dimiliki oleh manusia, ya, bukan juga Charlie. Berarti jawabannya adalah delta. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi rujukan namanya, ya. Selain kata tersebut, bisa juga kata yang dia minta nanti adalah misalnya hal ini, hal itu, ya. Atau dia juga menggunakan unsur pronomina, misalnya mereka atau dia, bisa juga seperti itu. Intinya rujukan, ya, namanya kata rujukan. Maka kita harus lihat pada konteks pernyataan sebelumnya, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal nomor pertama. Semoga menjadi tambahan referensi lagi buat kalian. Oke. Nanti ya adik-adik yang mau bertanya silahkan ya. Kalau chat di kolom komentar di Zoom-nya, nanti kakak operator akan mengarahkan saya untuk membaca pertanyaan kalian. Atau jika ada fasilitas mikrofon di kelas kalian atau di HP kalian Zoom-nya, boleh nanti kita lakukan interaksi. Ya, silahkan. Saya persilahkan untuk adik-adik. Baik, kita masuk di soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah konjungsi. Ingat, konjungsi adalah kata penghubung yang tepat untuk mengganti kata atau pada kalimat 4 adalah, ya. Jadi ingin diganti, ya, yaitu kalimat 4 berarti hal itu terjadi, kalimatnya ya, baik dalam mencukupi kebutuhan primernya, menjaga keamanannya, atau menggenapkan hakikat kemanusiaannya. Nah, atau di sini ingin diganti ya dengan konjungsi karena memang penggunaannya tidak sesuai, tidak cocok, ya. Ini dinamakan dengan konjungsi korelasi. Konjungsi korelasi sering digunakan juga dalam soal SNBT. Ya, gitu. Jadi saya kembalikan ke teksnya. Jadi ingat bahwa konjungsi atau kata penghubung, ya adik-adik. Jadi konjungsi atau kata penghubung itu terbagi menjadi 3 secara umum ya. Jadi ada 3. Jadi yang pertama itu ya. Jadi yang pertama ada konjungsi antar kalimat. Antar kalimat. Jadi dia menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, adalah konjungsi intra-kalimat. Intra-kalimat. Nah, kalau intra-kalimat berarti dia sebagai penghubung di dalam satu kalimat. Dia menghubungkan frasa atau klausa. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ada konjungsi korelatif. Korelatif. Atau korelasi, ya, di mana konjungsi ini punya pasangan, ya, punya aneksi namanya, punya pasangan konjungsinya, ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk korelasi, korelatif adik-adik, maka sebagaimana yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya, maka kita akan mengambil istilah TV Bu Mela bau mang ya, TV Bu Mela bau mangga. Nah,
TP ini artinya ya tidak itu berpasangan dengan tetapi. Ya. Kemudian Bu Mela ini adalah bukan berpasangan dengan melainkan. Bukan melainkan. Kalau bau itu untuk mengingatkan kata baik pasangannya maupun. Baik pasangannya maupun. Lalu mangga itu artinya mulai pasangannya hingga. Nah, jadi mulai pasangannya hingga. Jadi adik-adik bisa mengingatnya dengan tips mengingat TP Bu Mela bau mangga untuk korelasi atau korelatif. Ya, seperti itu. Nah, jelas sekali ya. Berarti kalau di sini menggantikan kata atau karena tadi pasangannya adalah baik ya. Tadi pasangannya adalah baik adik-adik. Jadi pasangannya baik berarti ya, bukan ini. Pasangannya baik berarti pasangannya adalah maupun. Berarti ataupun, maupun, atau hingga meski. Berarti jawabannya adalah maupun. Jadi jawabannya adalah bravo. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk ini konjungsi korelatif adik-adik. Nah, mumpung saya juga ingat untuk intrakalimat ya. Untuk yang intrakalimat adik-adik ini bisa sekalian screenshot ya. Kalau sudah saya hapus, saya berikan tipsnya untuk intrakalimat yang sering masuk juga di soal SNBT ya. Nah, yaitu warna biru ya. Tipsnya ya. Jadi tipsnya itu adik-adik adalah yang pertama ya, ada tanda koma. Ada tanda koma sebelum ya, ada tanda koma sebelum ya, ada tanda koma sebelum Tasik Malaya. Nah, ingatin ya. Jadi ada tanda koma sebelum Tasikmalaya, ya. Apa itu? T arti maksudnya tetapi ya. Kemudian S ini sedangkan. S yang kedua adalah seperti. Kemudian M-nya adalah melainkan. Kemudian Y-nya ini yakni dan yaitu. Nah, jadi kalau ada konjungsi intrakalimat, ini intrakalimat ya, yang menghubungkan frasa dan klausa di dalam satu kalimat, maka sebelumnya harus menggunakan tanda koma. Ya. Nah, ini jadi ada koma di sini, koma tetapi, koma sedangkan, koma seperti, koma melainkan, koma yakni, dan koma yaitu. Ya, saya adik-adik, ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah, tadi kan ini ada, sekarang tidak ada atau tidak boleh. Ya, tidak ada atau tidak boleh ya, tidak ada tanda koma, sebelum konjungsi ya. Saya buat lagi juga jembatan pengingatnya ya, yaitu kamasebah sugar. Bah sugar. Nah, ini sering masuk di soal. Jadi tidak ada tuh tanda koma sebelum konjungsi ini. Ya. Apa saja dia? Ya.
ini maksudnya karena. Ya. Ini maka. C-nya adalah sehingga. Bahnya ini bahwa. Su-nya adalah supaya. Garnya ini adalah agar. Iya. Ini sering ya adik-adik. Jadi kalau ada konjungsi atau ada kata penghubung karena, maka, sehingga, bahwa, supaya, dan agar, itu tidak boleh didahului oleh tanda koma. Ingat ya adik-adik konjungsinya. Ya. Jadi ini tidak boleh ada tanda koma di sini. Ya, jadi jangan ada. Ini sering sekali nih, koma, berdasarkan hasil penelitian, koma, maka, sering sekali begitu. Ya, padahal tidak boleh itu, ada koma maka. Koma sehingga juga, jangan sampai kalian tertukar antara sehingga dengan sedangkan. Yang boleh koma itu sedangkan, kalau sehingga tidak boleh ada tanda koma di depannya. Ya, bahwa pun begitu, supaya juga, dan agar. Ya, jadi itu tidak boleh menggunakan tanda koma. Nah, ini tipsnya, adik-adik ada 2, terkait juga penggunaan menulis, yaitu penggunaan tanda koma pada sebuah kalimat. Silakan kalian screenshot boleh, atau kalian foto untuk menjadi pengingat nanti di kemudian hari. Ya, silakan. Ya, ingat saja tipsnya. Yang boleh itu Tasikmalaya, yang tidak boleh itu Kamaseba Sugar. Oke? Ya, sudah ya? Baik. Kalau gitu, kita masuk di soal berikutnya. Tadi nomor 2 jawabannya sudah maupun, ya. Baik, maupun. Baik, kita masuk di soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, ini dia teksnya. Oke. Pertanyaannya adalah, topik yang sesuai dengan teks tersebut. Dia bertanya tentang topik terkait dengan inti pembicaraan atau inti dalam cerita. Ya, apa sih topiknya? Oke. Ada potensi sosial manusia, pendidikan sosial, interaksi sosial manusia, aspek kehidupan sosial atau aktivitas kehidupan sosial. Ya. Ini teksnya. Ya, adik-adik. Tadi saya sudah bacakan saya bacakan kalimat pertama, yaitu tentang potensi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu potensi tersebut adalah potensi sosial manusia. Dalam ilmu sosial, misalnya, sering digambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Hal itu terjadi baik dalam mencukupi kebutuhan primernya, menjaga keamanannya, maupun menggenapkan hakikat kemanusiaannya. Kemudian, keterampilan sosial mutlak diperlukan oleh setiap manusia, mulai dari muatan nilai-nilai filosofisnya hingga konteks praktisnya. Keberadaan keterampilan sosial yang tinggi dalam diri manusia memungkinkan proses interaksi sosial akan terus terjadi. Nah, ingat materi paragraf bahwa dalam paragraf ada yang dinamakan ide utama, ada namanya ide pendukung. Ide utama itu selalu dia simpan kalau tidak di awal, deduktif, maka di akhir, induktif, atau bersifat variatif atau campuran. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, paragrafnya, dia ide utamanya itu dia letakkan di awal paragraf, yaitu tentang pengembangan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Kalimat setelahnya itu adalah kalimat pendukung. Kalimat penjelas yang mendukung, menjelaskan keberadaan dari kalimat pertama. Ya, seperti itu. Jadi, topiknya juga pasti tidak akan jauh dari ide utama dari paragraf tersebut. Karena topik itu adalah hierarkinya sama dengan ide utama yang menjadi pokok persoalan, yang menjadi pokok pembicaraan dalam teks. Kan seperti itu. Ya, berarti saya bisa mengambil, atau kita bisa mengambil bahwa pengembangan segala potensi yang dimiliki oleh manusia, ya, itu dia. Langsung kita lihat teksnya, lihat opsinya, ya. Potensi sosial manusia, oke. Pendidikan sosial, ini bukan, ya.
Kemudian interaksi sosial manusia, ya, ini bukan. Aspek kehidupan manusia, ini tidak, ya. Dan aktivitas kehidupan sosial, ini juga bukan. Maka jawabannya adalah potensi sosial manusia, ya. Jadi terkait memang membahas tentang potensi yang dimiliki oleh manusia tadi, ya, di kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke? Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, adik-adik. Ya. Nomor 4. Nah, paragraf tersebut sebenarnya terdiri atas dua. Ini namanya menguraikan, adik-adik. Model soal penguraian paragraf itu juga dihadirkan baik di pemahaman bacaan dan menulis maupun di pengetahuan pemahaman umum (PPU). Nah, ini juga sudah membantu kalian memperkenalkan kalian juga soal literasi bahasa Indonesia. Literasi itu kan memang kita harus memiliki kemampuan menangkap ide, memahami isi materi secara keseluruhan, karena pertanyaannya itu akan seputar teksnya, baik itu informasi tersurat ada dalam teks atau informasi tersirat tersembunyi dalam teks, ya, seperti itu, ya. Nah, itu dia. Jadi untuk mengambil paragraf kedua akan dipisahkan, diuraikan di kalimat keberapa, ya. Nah, apakah di kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, atau kalimat keenam, kalimat ketujuh, ya. Ini teksnya. Logikanya, pasti penguraiannya itu kita lakukan di tengah-tengah, ya, pasti. Karena setiap paragraf itu harus memiliki satu ide utama dan beberapa ide pendukung. 2 atau 3 ide pendukung, ya, seperti itu. Jadi kalau 1 dengan 2 itu masih terkait, berarti dia menjadi ide pendukung, pun dengan kalimat ketiga, ya, itu juga menjadi pendukung. Dan kalimat keempat. Kenapa kalimat keempat masih rangkaian dari paragraf pertama? Karena di kalimat keempat ini ada kata rujukan, yaitu ada kata hal itu terjadi. Berarti dia merujuk pada kalimat sebelumnya. Gitu, ya. Jadi adik-adik cara menguraikannya itu lihat saja bagaimana korelasi, bagaimana hubungan antara kalimat sebelumnya. Ya, boleh juga kaitkan dengan kalimat setelahnya. Kalau masih ada keterkaitan, berarti kita harus mengambil kalimat setelahnya. Kalau sudah tidak bisa menjadi awal yang baru, berarti itu bisa menjadi paragraf kedua. Seperti itu, ya. Nah, hal itu terjadi, ya, itu juga rangkaian berarti terkait dengan kalimat sebelumnya. Nah, untuk kalimat kelima, ini sudah membahas awal yang baru. Kenapa? Karena keterampilan sosial mutlak diperlukan oleh setiap manusia. Mulai dari muatan nilai filosofisnya hingga konteks praktisnya. Ya, jadi ini 5 menjadi topik atau menjadi ide baru yang akan dijelaskan oleh ide pendukung setelahnya. Yaitu di kalimat ke-6. Keberadaan keterampilan sosial, ini kan membahas tentang tadi, tentang keberadaan keterampilan sosial yang dibahas di kalimat kelima. Yang tinggi dalam diri manusia memungkinkan proses interaksi sosial akan terus terjadi. Nah, berarti dia membahas. Ya, jadi seperti itu adik-adik cara menguraikannya. Ya, ingat, setiap paragraf akan memiliki satu ide utama dan beberapa ide pendukung. Ya, seperti itu. Dan ingat saja bahwa pemisahan terjadi itu kita lakukan di tengah-tengah, ya. Jadi ya kalau itu kalimatnya ada 8, berarti mungkin di antara 4, 5 atau 6 misalnya, ya. Seperti itu pun juga kalau lebih dari situ. Berarti kita pisahkan di kalimat kelima. Berarti jawabannya adalah Charlie di kalimat kelima untuk mengawali paragraf kedua. Ya, jadi model seperti ini menjadi tambahan lagi informasi adik-adik dalam menyelesaikan soal SNBT, penguraian paragraf. Kita masuk di soal berikutnya adik-adik, soal nomor 5. Ini dia. Ya. Oke, pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut adalah, nah, ini ada kesalahan penggunaan tanda baca, ya.
dilakukan di kalimat keberapa? Ya. Tanda koma sebelum kata seperti pada kalimat 7, apakah itu tadi kesalahan? Ya. Tanda koma kemudian setelah kata primernya, tanda koma yang mengapit kata pada hakikatnya, tanda koma sebelum kata misalnya, atau tanda titik dua setelah kata misalnya. Ya. Oke. Ada jawaban adik-adik mau menjawab nomor 5? Kalau ada yang menjawab boleh diisi di kolom komentarnya. Ya. Jawabannya apa? Ada tidak? Kalau menjawab tuliskan juga nama sekolahnya ya. DK SMA 3 Maros misalnya ya. Supaya saya bisa tahu bahwa yang menjawab ini dari SMA berapa. Ya, seperti itu. Ada kira-kira yang mau menjawab kesalahan penggunaan tanda bacanya di mana? Ya, A, B, C, D, atau E? Ada? Ini teksnya, adik-adik? Ya. Ada kakak operator yang mau mengisi? Ya, tidak ada? Jangan, harusnya semangat ya di bulan Ramadan, harusnya tetap bulan Ramadan harusnya tetap aktif ya juga. Nah, kita lihat di sini ya kesalahannya di mana. Kalau koma sebelum seperti itu bukan kesalahan ya, justru harus ada kan ya sesuai konsep yang saya berikan, tips yang tadi saya berikan ya. Kalau primernya pada kalimat 4, itu juga bukan ya. Itu karena dia rincian kan. Ya, primernya, keamanannya itu rincian, berarti koma harus dipakai. Ya. Lalu kalau hakikatnya ya diapit oleh tanda koma, ini juga bukan ya. Koma sebelum kata misalnya pada kalimat 3 dalam sosial koma misalnya, itu tidak. Nah, yang salah itu tadi, yang salah justru adalah tanda baca titik 2 setelah kata misalnya. Ya. Itu kalau titik 2 kan digunakan kalau dia adalah perincian. Ya, baru menggunakan titik 2 dan perinciannya juga lengkap, ya. Jadi harusnya di sini bukan titik 2 adik-adik, tapi harusnya tanda koma saja, ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, baik. Ini nomor 5. Ya. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 6 ya. Dihadirkan kembali teks ya untuk menjawab soal nomor 6 hingga nomor 9 ya. Pertanyaannya adalah ini teksnya sampai dengan kalimat 11 ya, adik-adik. Nah, ini pertanyaannya. Kalimat yang tidak diperlukan dalam teks tersebut, artinya ada kalimat yang tidak padu dari segi makna dan dia harus dihilangkan atau tidak diperlukan dalam sebuah kalimat. 3, 4, 5 ya, berurut 3, 4, 5 atau 8, 9 ya, yang tidak diperlukan. Langsung saja kita lihat teksnya ya. Saya bacakan. Wabah COVID-19 tengah melanda seluruh negara di penjuru dunia. Semakin hari kasus warga yang terinfeksi positif COVID-19 kian meningkat ya. 2 itu masih terangkai ya. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 meningkat cukup pesat, khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ini nomor 3. Ya. Nomor 4, COVID-19 menjadi penyakit yang menyebabkan kematian. Ini 4. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengikis sumber penyebaran COVID-19 dengan membatasi warga dari luar kota untuk masuk dalam suatu wilayah. Selain itu, masyarakat wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di tempat umum, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ya, ini sudah ada kelihatan hal yang tidak perlu lagi atau tidak dibutuhkan keberadaannya. Ya, ada di antara tadi 3, 4 atau 5 ya, gitu ABC. Kalau kita lanjutkan, penggunaan masker menjadi salah satu poin penting yang mampu diterapkan dengan cukup mudah oleh tiap warga. Pada tanggal 6 April 2020, WHO
telah menyampaikan anjuran mengenai penggunaan masker. Ini terangkai dan 9 anjuran tersebut diberlakukan di wilayah-wilayah yang telah terpapar kasus COVID-19. Ini juga masih terangkai ya, artinya dia penting. Ya, penggunaan masker diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pemakaian masker merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Oke, nah di sini saya lihat ya, 89 tidak, nah antara 3, 4, dan 5 sebenarnya. Ya, coba kalian lihat ya, semakin hari kasus warga yang terinfeksi positif COVID-19 kian meningkat. Ini terkait dengan kalimat pertama. Terus tiba-tiba di Indonesia dibahas penyebaran COVID-19 meningkat cukup pesat, khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ini keberadaannya tidak mengcover bagian penjelasan kalimat sebelumnya. Tidak menjelaskan maksud saya. Ya. Nah, jadi kalimat 3 ini menjadi kalimat yang bisa atau perlu dihilangkan dalam teks ini karena dia tidak terangkai dengan kalimat yang lain. Justru dari 2 itu langsung ke kalimat keempat. Ya. Nah, COVID-19 menjadi penyakit yang menyebabkan kematian, maka upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengikis sumber penyebaran. Tapi di Indonesianya tidak perlu lagi dijelaskan seperti apa kehadirannya tersebut. Ya, oke. Ada yang mengisi, ya, kolom komentar. Apa itu C, B, ya? Ini soal nomor berapa ini? Dijawab, Kak. Ya. Oh, soal nomor ini mungkin ya. Oke, baik. Kita lanjutkan, ya. Oke, berarti ya jawabannya adalah memang kalimat ke berapa tadi? Yang tidak diperlukan adik-adik? Nah, 3, ya kalimat ke 3 ya. Jadi di Indonesia penyebaran 19 meningkat cukup pesat khususnya di kota-kota besar ya. Itu dia. Jadi jawabannya adalah berarti alfa ya, kalimat 3. Oke. Sip ya. Yang lainnya berarti terangkai. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Nah, ini bisa dijawab adik-adik. Perbaikan penulisan WHO ya, World Health Organization pada kalimat 8 adalah seperti apa harusnya penulisannya? Coba yang ini boleh dijawab adik-adik. Ya. Apakah A, WHO dengan menggunakan tanda petik tunggal dan tidak cetak miring? Ataukah B, WHO kemudian dia menggunakan huruf miring ya? Atau bagian C, WHO terus tanpa huruf miring, tidak menggunakan huruf miring? Atau delta, WHO menggunakan huruf miring tapi dia huruf kecil? Ataukah sudah sesuai dengan teksnya bahwa WHO menggunakan petik 2 dan miring? Coba adik-adik menjawab untuk nomor 7. Silakan isi di kolom chat ya jawabannya. Kita lihat. Ada jawab dari SMA 16 Bone, B ya. Kemudian ada juga tadi dari mana tadi itu? Ada jawab E, ya. Ada yang jawab E, ya. Oke. Yang mana kira-kira? Ya. Ini adalah nama diri adik-adik. Sebagaimana konteksnya bahwa memang penggunaan istilah asing itu menggunakan huruf miring, ya. Jadi kata atau kelompok kata yang mengambil konsep bahasa Inggris istilahnya, ya. Istilah bahasa Inggris itu kalau dikontekskan dalam bahasa Indonesia, maka dia harus huruf miring. Tapi ada pengecualian adik-adik. Ada pengecualian, ya. Kecuali untuk nama diri. Nama media sosial itu tidak perlu dimiringkan walaupun dia menggunakan kata atau kelompok kata dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi ini adik-adik harus tahu ya bahwa ada pengecualian kalau itu adalah nama diri dan nama media sosial. Itu tidak perlu dimiringkan adik-adik. Ya. Berarti WHO di sini ya, dia adalah nama diri atau nama organisasi, maka dia tidak perlu menggunakan huruf miring atau menggunakan tanda petik 2. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ini dia, ya. Seperti itu. Ya. Atau misalnya nama media sosial, misalnya Facebook, ya, Instagram, ya, dan lain sebagainya. Itu juga kalau
ditulis, dikutip dalam teks bahasa Indonesia, maka dia tidak perlu dimiringkan. Dia ada pengecualian adik-adik. Ya, ingat itu, ada pengecualian untuk nama diri dan nama media sosial. Oke? Ya, tadi ada yang jawab E, ada yang jawab tadi B ya. Nah, apa ya? Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Adik-adik, pertanyaannya judul. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ragam di teks ya. Judul yang tepat untuk teks tersebut. Tadi saya sudah baca ya. Apakah upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pentingnya menggunakan masker, penyebaran COVID-19 di Indonesia, peningkatan kasus COVID-19, atau indikasi penyebaran COVID-19? Nah, judul itu kan harus menarik adik-adik, ya, merangkum isi secara keseluruhan dan menarik, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi memang dia membahas tentang kasus COVID-19, tapi bukan di Indonesia ya, tapi di dunia, ya, begitu. Makanya tadi kalimat 3 yang saya hilangkan. Pentingnya menggunakan masker juga tidak, itu hanya satu klausul saja yang dia bahas. Peningkatan pun seperti itu, dan indikasi penyebaran juga dia membahas bagian tertentu saja, ya. Maka kita ambil adalah karena dia merangkum berbagai hal, mulai dari pencegahan apa yang dilakukan, kemudian dan seterusnya, maka kita memilih jawabannya adalah alfa. Ya, upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, menarik dan memang dia menggambarkan isi secara keseluruhan. Oke, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, ini penguraian lagi. Teks tersebut dapat diurai menjadi, nah, penguraiannya, ya. Kalau tadi soal berikutnya dia diuraikan dengan model soal langsung ditentukan di kalimat keberapa. Kalau nomor 9, model soalnya diuraikan dalam bentuk dia kayak cerita paragraf gitu. Terus di mana dia? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 9, 10, 11 dan seterusnya. Ya, intinya kalau A ini dipenggal di kalimat 8, kalau di B dipenggal di kalimat kelima diurai, kalau C diuraikan di kalimat ke-7, kalau delta di kalimat ke-3, atau kalau E di kalimat ke-6. Kita kembali ke teksnya, di mana dia bisa menjadi awal yang baru, adik-adik. Ini dia. Ya. Oke, kayaknya dia di sini, ya. Nah, berarti 1, 2 dengan 4 itu serangkaikan, ya. Kemudian 1, 2, 4, ya, terangkaikan. Tadi ada nggak pilihannya 1, 2, 4? 1, 2, 3, 4 lah tadi ya, diambil. 5, ya, itu menjadi upaya yang dilakukan. Selain itu, masyarakat wajib menggunakan masker juga tentang upaya ya yang dilakukan. Berarti dipenggal di kalimat ke-4 ya adik-adik. Ada enggak jawabannya tadi? 4. 3 ya berarti. 1, 2, 3. Nah, berarti itu rangkaian. Karena yang tadi kan hilang sebenarnya ya. Satu kalimat tadi itu kan kalimat tidak padu ya. 1, 2, 3 itu naik. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu menjadi awal yang baru. Yang hilang adalah kalimat ke-4. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, ya, dipenggal di situ. Atau dipisah di antara situ. Nah, baik, soal terakhir, soal nomor 10. Pertanyaannya adalah inti dari kalimat luas tersebut. Ya, inti kalimat luas. Kemarin saya sudah memberikan informasi adik-adik bahwa kalau inti, maka kita mencari subjek dan predikat, ya. Subjek ditambah predikat. Subjek inti dan predikat inti, ya, seperti itu. Berdasarkan batas standar kecukupan konsumsi kalori dari protein per kapita sehari, ini ada koma, ini ada berdasarkan, berarti jatuhnya adalah keterangan. Ya. Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia masih berada di bawah angka kecukupan konsumsi kalori dan protein.
Ingat, preposisi tidak perlu diambil, berarti di bawah ini nggak perlu diambil, coret, karena dia keterangan adik-adik. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa berarti adalah rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia. Predikatnya, berarti ini kita ambil sebagai dia adalah subjek, ya, dan masih berada ini adalah predikatnya. Oke? Berarti yang mengambil kata-kata itu adalah batas standar kecukupan konsumsi kalori, tidak, itu batas standar di keterangan, coret. Kecukupan konsumsi kalori dan protein masih berada di bawah angka, ya. Ini ada kata di bawah angka, dia mengambil unsur keterangan, berarti tidak, coret. Ya. Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berada. Nah, boleh jadi nih, dia mengambil subjek, terus ada predikatnya, ya. Delta kecukupan konsumsi kalori protein. Kecukupan itu dia mengambil kata di keterangan. Coret. Ya. Kemudian E, konsumsi kalori dan protein di bawah angka kecukupan. Dia juga mengambil unsur preposisi. Kata depan. Coret. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya. Rata-rata konsumsi kalori sebagai subjeknya. Ya. Penduduk Indonesia dan beradanya ini adalah predikatnya. Seperti itu adik-adik. Oke, nah sampai di sini perjumpaan kita, ya, 10 nomor menjadi tambahan informasi buat kalian. Sebelum saya akhiri, saya mau sapa-sapa dulu sekolah yang tergabung di hari ini, adik-adik, ya. Coba kakak operator perlihatkan dalam bentuk lebar mungkin, ya. Saya mau menyapa dulu. Untuk bagian selatan, ada dari Bantaeng atau Bulukumba tidak? Oh, Selayar itu. Coba saya lihat, Kak. Selayar. Coba. Ada dari Selayar tadi itu saya lihat. Coba bisa di zoom adik-adik dari Selayar. Ya. Ada itu. UPT SMA 6 Selayar itu, Kak. Yang tengah. Bawa lagi. Kanan. Nah, itu tadi. Kiri. Ya, itu. Coba kita lihat mana adik-adik dari Selayar. Ya. Kita sapa-sapa dulu. Oleh, ayo adik-adik. Wah, ini belajarnya di aula kayaknya ya. Semangat, sip, dari Selayar. Ya. Oke, mantap. Wah, mencatat malah ya. Oke, keren ya. Dari Selayar. Iya, mantap ya. Semoga dari Selayar ini juga banyak siswa yang lulus ya. Adik-adik, semangat. Oke, terima kasih. Kemudian saya maju lagi ke mungkin Goa atau Makassar, Kak. Ada? Bisa di zoom beberapa? Ya. Oke, dari SMA 22 Goa. Ya. Oke, ini dia. Ya. Ya, ini dari SMA 22 Goa, ya. Baik, ya. Semangat juga belajar, ya. Oke, keren. Nggak usah malu-malu deh, ya. Kalian dilihat Sulawesi Selatan ini, ya. Oke, makasih, Kak, ya. Makasih. Ya, oke, keren. Kita ambil bagian atas, Kak. Satu, Toraja atau Enrekang atau Luwu misalnya. Ya, kita ambil bagian atas lah ya. Satu, ada tidak? Salah satunya yang terbuka saja, Kak, ininya. Kameranya. Salah satunya saja bagian atas lah. Ya, bagian utara maksud saya. Ada tidak? Salah satunya. Pare-pare misalnya. Ya, ini apa? Pinrang ya? Oh, Enrekang. Oke, dari Enrekang. SMA berapa ini? SMA 10 ya? SMA 10 Enrekang. Oke, oh ada SMA 8 lu hadir ya. Nanti tolong dibukakan SMA 8 lu kantornya, Kak. Ya, oke, keren adik-adik. SMA 8 lu Kak katanya. Iya, SMA 2 Bone hadir. Baik, keren. Wah, kalau saya sebut semua ini sampai buka puasa kita nih. Nanti di sini nggak selesai. Ya, bayangkan. Satu lagi saja, lu Kak tadi. Ada lu tidak? Oke, dari Luwu Timur boleh. Ya, paling utara nih. Oke, Luwu Timur ya. SMA 10 Luwu Timur. Semangat belajar adik-adik ya.
Semoga materinya bermanfaat buat kalian. Senang. Semoga nanti bisa bertemu di lain kesempatan, bisa tatap muka, nanti hadir di Makassar. Baik, adik-adik, sekian dulu perjumpaan kita. Keren, ya. Terima kasih atas materinya, atas pemaparan saya hari ini, maksudnya penjelasannya. Semoga materinya dipahami, dan untuk yang berpuasa hari ini, selamat menjalankan, menunaikan ibadah puasa. Untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih telah menemani putra-putri kita belajar pada pagi hari ini. Ya, salam sukses buat putra-putri kita dalam menghadapi UTBK SNBT nanti. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.